Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Horror Mystery. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang berasal dari Kota Melawi, Mas Rohib, Mas Rahim. Mau cerita apa nih, Mas? mau cerita tentang ekspedisi kami ke Arung Jeram Yang ada di di Kota Melawi. Kota Melawi. Salah satu desa yang ada di Kota Melawi. Singkat ceritanya gimana, Mas? Tinggal banyak hal-hal aneh yang kami temui lah pokok di perjalanan lo. Sampai di titik malam tuh ada epic. Kami melihat barang. Nggak sih sosok menyerupai harimau. Oh, wait. Oke. Ada ya. Bagi teman-teman yang punya cerita horor atau langsung mau bercerita di sini seperti Mas Rohib, bisa langsung kirim ceritanya lewat email atau Instagram kami. Untuk tidak berlama-lama lagi, Zona Horor on. Pada awal mula cerita ini saya bertemu kawan lama lah tepatnya di salah satu warung kopi di Kota Melawi, dan mereka ngajak saya untuk ke air terjun atau Arung Jeram, salah satu desa di Kota Melawi. Ya, otomatis saya mengiyakan karena itu masuk hobi saya kan. Saya pun di salah satu komunitas dalam cerita alam Pasbum, dan saya aktif dalam organisasi outdoor, mendaki, hutan, apa segala macam yang berbau-bau tentang cerita alam lah. Di Melawi juga. Di Melawi kok. Singkat cerita, tanggal 9 September 2020 kami memutuskan untuk pergi ke desa itu. Alhamdulillah perjalanan kami lancar sampai desa itu, sampai akhirnya kami bertemu ketua adat untuk menitipkan kendaraan kami kan. Kami ketemu di situ, ujung-ujung ya gimana ya, kalau barang kayak gitu kan kami percaya atau enggaknya, kayak saya pribadi lah. Kalau aku pribadi terus terang aku menghormati kayak bagian-bagian dari adat mereka. Jadi aku ikut upacara adat itu. Kami dibekali beras kuning 1 kantong, cabai 3, habis itu kayak lidi, apa ya kalau orang kesini nyebutnya ya, kayak lidi tapi atasnya tuh macam padi. Semacam padi. Kami dibekali di carrier kami. Selesai upacara adat tuh kami bismillah, berdoa, berangkat. Di perjalanan tuh masih lancar-lancar ya. Kalau boleh tahu berapa orang tuh, Mas? Dari Kota Melawi kami bertiga, 1 perempuan. Terus yang dari kota Sekadau itu laki-laki yang 3, perempuannya 3. berarti totalnya ada 9 orang. Kami 9. Nah di situ kami pergi itu dari perjalanan kami berangkat tuh jam 1 kami start mulai berangkat nge-trek tuh. Itu masih suasana masih biasa aja, sampai pada akhirnya menjelang mau sore jam 3 tuh ada satu hal yang bikin kami agak lumayan terkejut. Di situ kawan saya perempuan, Susi lah namanya, dia jatuh, habis itu termenung. Kami tanya lah apa sebabnya. Kalau capek kita istirahat, karena prinsip saya kalau di hutan kan kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Kalau capek harus istirahat, harus bilang. Kalau lapar harus bilang makan. Kita harus berhenti dulu istirahat makan. Mungkin dia gengsi atau gimana kan, nengok kami pada kuat berjalan semua. Jadi kami tanya tuh, dia jatuh, apakah baik-baik aja kau Sus? Dia bilang enggak apa-apa, ini lanjut ya, kata. Enggak, kalau capek kita istirahat nih. Nah, kau lihatku pun dah lain. Gue bilang, muka kau kalau ada apa-apa bilang ya, kita kan di sini kita sama-sama. Gue bilang tadi pun kita berangkat dah berdoa segala macam apa. Kalau ada apa-apa bilang, kalau kita harus pun balik enggak apa. Gue bilang. Dia enggak mau, maksa, kata ayo kita harus tetap jalan. Nanti keburu sore maghrib. Itu udah setengah perjalanan. Habis itu pada titik posisi kami di pos 3, mereka nyebutnya tanjakan cinta kan.
Di situ kan memang nggak bisa jalan hanya menggunakan kaki. Kita harus merayap. Memang tanjakan memang kuat tegak bah. Selesai tanjakan itu, si Susi itu lagi-lagi termenungi melamun. Pokok kami bilang tidak ada yang lain, maka aku bilang kawan aku berdua sama Rama tuh navigasi. Rama bilang, Hin, bagus kita istirahat loh. Kalau memang kita nak terkejar di pos akhir, mending kita nginap loh di sini, camp loh di sini. Di pos 3 rencananya kami mau camp di pos 3 karena jarak dari pos 3 ke destinasi wisata tuh itu masih diperhitungkan masih kurang lebih 4 jam 3 jam lah. Masih lumayan jauh. Masih lumayan jauh. Itu kalau sehat, kaki istilahnya normal lah, jalan 3 jam. Itu posisi udah setengah jalan. Paling enggak 4 jam. Itu kalau boleh tahu sampai di pos 3 sekitar jam berapa tuh? Hampir jam 5. Sore. Otomatis kalau kami maksakan kan kena gelap di jalan. Iya. Kami musyawarah lah di situ. Dan yang paling awal nolak yaitu Susi itu. Kata nggak bisa, kata kasihan kian dah jauh-jauh ke sini, kita harus tetap pergi, harus tetap sampai, kata. Nggak, kami bilang pun nggak masalah, nggak sampai hari ini, masih bisa besok kita untuk mengecamp semalam di sini, logistik kita pun masih banyak. Dia nggak mau, dia yang paling kuat menentang, nggak boleh berhenti di situ, harus jalan terus. Posisi pas kami jalan terus, maksa, udah mau ketemu maghrib, sampailah kami di pos 4 sebelum sampai ke tempat yang kami tuju tuh. Pos 4 tuh kami berhenti sebentar, ngerokok segala macam, makan snack, minum, nyebrang sungai. Pas posisi di situ ada percabangan sungai antara ke hulu ke air terjun tuh sama ke hilir ke Biet. Nggak tahu kami tempatnya tuh di mana, di hilir tuh pokok arahnya arah kemana. Pokoknya yang kami tahu tuh harus ke hulu. Tujuan kami tuh harus ke hulu ke air terjun tuh. Ada satu sisi tuh kawan aku bilang, aku nggak bisa nih. Kalau kita kawan tuh Susi dah pada capek, kata. Mending Kian dulu atau kami yang dulu, kata. Kami memutuskan lah musyawarah itu kami yang dulu. Di pos 4 itu? Di pos 4 kami dulu, itu posisi udah maghrib, Beb. Itu kalau nggak salah aku sehabis ajan lah. Prediksiku memang nggak ada kedengaran suara ajan, cuman prediksiku habis ajan itu. Kami maksa jalan, hidup headlamp segala macam, dah kami kompak. Aku depan, aku belakang itu Susi, Anto, Lupi, dan Rama yang lain tuh di belakang. Masih itu lupa lah aku namanya siapa. Setelah kami udah musyawarah, kami berjalan. Pas kami nunggu di percabangan sungai itu, Rama sama si yang lain, segala mereka Agung mereka belakang tuh nggak ada nyamperin kami. Padahal kami udah musyawarah, aku paling depan, navigasi diganti aku, bukan Rama lagi. Aku di depan mereka. Tapi mereka kami tunggu di percabangan sungai itu kok nggak datang-datang. Dari situlah, oh berarti misah. Padahal kami udah musyawarah tuh. Sebelum sampai ke percabangan tuh udah diomongkan. Udah musyawarah. Kami tunggu di percabangan nih. Mereka datang-datang. Mungkin kami masih pikiran positif lah tuh. Kami masih nunggu berapa menit di situ, masih ngerokok segala, makan snack apa segala, masih ketawa-ketawa, masih guyon-guyon lah. Nggak lama kawan aku Agung datang dari belakang. Mana mereka ramai? Loh, nggak, aku bilang bareng Kian, kata mereka. Tuh kami saling itu tuh, Beb. Saling apa ya? Saling cekcok lah. Pokoknya kan tadi kita udah sepakat, gue bilang Rama kan serta dengan Kian, kami depan, aku kan ngawal Susi. Gantian aku navigasinya. Tadi kan Rama navigasi, sekarang aku. Oh berarti dibagi. Oh, aku ngawal perempuan tuh yang mudah capek lah istilahnya kan, dia jalan. Pas Agung datang, terus gimana nih? Apakah kita mau balik cari atau nunggu di sini sampai mereka datang?
Langsung aku bilang, mending kita briefing lo di sini, makan lo. Nah, kau di duduk ngopi-ngopi lo kita sini. Tas turunkan, segala kopi dibikin, kami nyenek di situ ngerokok lama sambil nunggu mereka ramah, nggak datang. Mereka 3 tuh. Berapa jam tuh kira-kira? Wih, hampir mau bisa kami nunggu mereka tuh lama. Sekarangnya aku bilang, jadi kita bukan memutuskan gimana nih. Langsung Agung nyeletuk, udah gimana kalau aku nyari Kian nunggu sini, biar nanti kalau Rama kesini kan udah ada Kian. Dia bilang gitu. Terus Agung pergi nyari, aku bilang, Bung, yang kalau kau pergi bawa segala itu, aku bilang bawa segala kopi sama hal yang ketua adat tadi kan kampung. Nah itu pulang. Nah, kita kan nggak percaya, cuman kita hormati, jaga-jagalah. Dia pergi bawa senter, bawa tas kecil, dia pergi seorang nyari, ketemulah mereka tuh. Si Rama tuh dari depan dah ke hilir sama rombongan yang itu yang navigasi di belakang. Padahal mereka tuh di belakang kami. Ketemulah kami di situ. Singkat cerita, Rama datang, Agung datang di situ. Rama nyetok ke aku, kata, aku tadi lihat bekas puntung rokok kau ini. Kau ke depan kami, kata mereka. Di situ aku duduk, aku temen lu enggak. Sadar kami langsung bercerita-cerita. Dah lu lupakan untuk masalah saat ini, kita ngopi lo. Makan kami, nyenek. Habis itu kami ngobrol-ngobrol, barulah saya dulu cerita. Kata tadi kau tuh teriak manggil kami, cepat sikit ma. Di percambangan tuh kan. Berarti mereka salah jalur. Mereka tuh katanya, mereka nanya ke hulu kah ke hilir. Kata aku jawab ke hulu ke hilir. Padahal jalur yang memang ke air terjun tuh ke hulu. Padahal aku tidak sama sekali tidak ketemu mereka tuh. Itu kalau boleh tahu, Mas Rahim tuh berapa rombongan? Yang di depan aku, Anto, Lupi, Susi, sama cewek itu 1, kawan Susi ini. Nggak begitu kenal juga. Berarti 5 orang. 5. Habis itu yang di belakang? Yang di belakang itu 4 orang. Oh, mereka nunggu komando juga ya? Nunggu komando dari saya. Berangkat aku bilang nanti ketemu di percabangan sungai, berhenti di situ. Takut ada apa-apa, karena Kian kan nggak tahu. Aku kan baru kesana tuh baru 2 kali tuh, Web. Posisi yang dulu udah tahun berapa lupa aku, tracknya pun udah lupa, emang udah jauh berubah. Nah, singkat cerita tuh nggak lama dia datang itu, kami ngobrol-ngobrol di situ. Setelah kami masak mie segala macam baru ngobrol. Katanya dia emang neriain aku, kita ke hulu ke hilirin. Langsung katanya aku jawab, padahal aku nggak ngerasa jawab, Pep. Ke hilir, padahal aku nggak ngerasa jawab tuh. Aku bilang udahlah, masalah itu banyak. Kata langsung kawan pun nanya, masih jauh kan nih Him? Kata masih lumayan, tuh bilang. Cuman kita pelan-pelan ya, jalan santai. Kalau capek bilang, kalau haus bilang. Itu posisinya udah ketemu semua? Udah ketemu, udah ngumpul. Wah, mungkin itu kalau nggak ditemukan sama Mas Agung bisa kehilir ya. Mungkin nggak tahu lah mana arah mereka itu. Untungnya cepat ya. Yang alhamdulillahnya mereka Rama tuh sadar. Kalau air terjun tuh pasti ke hulu. Nggak mungkin kehilir. Dari situlah mereka ada, mungkin mereka langsung balik arah, lalu ketemu Agung. Malah yang aku khawatirkan malah Agung. Nanti mereka Rama yang balik, Agung yang nggak ada. Soal aku kan solo nyari mereka sendiri dia. Setelah kami kumpul di situ lah, jalan kami pelan-pelan. Nggak lama, 8:30 tuh. Iya, 8:30 tuh kami sampai ngecamp. Karena mau rencana kami kan memang sampai sana mau foto-foto loh, baru mau camp. Kan dari tempat camp sama tempat air terjun tuh agak jauh, lumayan lah 10 menit lah kok jalan. Jadi kami menguruskan untuk ngecamp situ. Baru besok paginya kok kami foto-foto, istirahat segala macam, mandi bersih-bersih. Nah, habis itu kami udah ngecamp, memutuskan ngecamp di situ. Perempuan masak, kami bersih-bersih gantian. Kawan aku tuh si Anto sholat maghrib sama Isya kan.
Emang itu udah jam 8:30. Kan mungkin ya namanya agama kan. Dia sholat, selesai sholat tuh kami ngumpul, makan, gantian. Cewek-cewek itu mandi. Sampai cewek-cewek itu mandi wah di depan camp Beb. Nggak berani jauh dari camp. Dah ada kejadian itu tadi tuh. Hilang. Mereka nggak berani, bilang nggak usah jauh-jauh, mandi depan sini dah. Bilang kan gelap, nggak nampak. Iya. Tuh mereka selesai mandi, kami berkumpul, baru kami bercerita-cerita sambil ngeluh capek, berpijit-pijit segala macam. Hingga cerita udah malam, dah jam 11, mereka cewek-cewek balik ke tenda. Tendanya memang bersebelahan. Kami itu tidur di pondok. Cewek-cewek itu satu orang tuh yang namanya Lupi itu masih ada, ikut ngobrol-ngobrol kami sambil pijit-pijit. Si cewek lainnya udah balik ke tenda, mereka udah tidur. Tuh kami masih ngopi-ngopi, makan kuaci, laki-laki ngobrol tuh. Nggak lama tuh ada suara raman, ada suara ngeram kayak harimau gitu pak di sekitar tenda. Suaranya gimana tuh? Di sekitar tenda ada. Ya merintih dia. Cuman kan masih positif, masih kan mungkin babi, kondak, kucing hutan. Sambil ngobrol tuh masih duduk gini, belum ada baring-baring segala macam. Sambil makan kuaci di depan tenda. Posisi kan belakang tenda kami itu cuman hanya terpal ya. Kan kawan aku bawa terpal cuman untuk dinding belakang ya. Habis itu kami kasih lampu di sekitar situ, takutnya kalau ada kayak hewan ular kayak itu kan kami cepat tahu gitu bang. Nggak lama cewek-cewek tuh yang satu tuh namanya Lupi tuh langsung takut masuk, aku mau tidur aja lah kata dia. Dan itu kami lanjut ngobrol, jadi gimana ini tidur kapan enggak kita nih kata. Wih kalau ngantuk tidur ramkian, aku bilang aku sih belum ngantuk. Stop lah, nggak ada suara-suara itu. Wih kami lanjut ngopi ngobrol makan kuaci. Nggak lama kawan aku baring, dan sambil baring-baring ya kita berkisah kata dia bilang gitu. Kami kemas ngambil sleeping bed, aku sleeping bed baring. Nggak lama muncul lagi suara tuh, ngeram lagi di sekitar tenda tuh, di belakang tenda kami tuh. Kami masih mikir positif tuh. Ngelilingin tadi. Nggak ngelilingin di belakang tenda. Kalau ngeliling kan posisi depan. Soal di pondok kami tuh depannya tuh nggak ada dinding apapun, sama hanya los gitu tuh, ngadap sungai. Dia di belakang tenda kami. Nggak lama kawan aku baring, aku pun ikut baring ngambil SB. Di doa aku datang lagi tuh suaranya apa? Ganggu lagi. Itu dah bukan suara lagi Beb, kayak dah nyentuh tenda kami, terpal kami itu kayak disentuh-sentuh dia, kayak dah dilus-lus gitu bang. Kawan aku berdiri lama tuh teriak, kami di sini bah cuman pengwisata aja, nggak usah ganggu kami. Kalau kami memang ada salah, kami minta maaf kata kawan. Aku bilang itu. Si cewek itu bangun, ngapa kau? Susi itu mau kencing kata kawanin aku lah kata dia. Dipergilah ke bawah ke hilir sungai. Itu memang saja tidak ada diganggu Web. Pas Rama keluar tuh udah nggak ada. Nggak ada dia. Sampai kami bersenter di belakang, Rama ngambil sajadah lah. Baliklah si dak dua tuh ngantar Susi kencing, tidur lagi kayak kami kayak macam biasa. Datang lagi kami diganggu aja. Itulah segala parang, pisau dari tangan kami semua tuh dalam tenda. Dalam tenda tuh. Soal gimana ya bahasa kasarnya, kalau kita dah ngomong udah lah, dia nggak usah ganggu kami. Kami kan di sini cuma numpang ya. Bilang kami punya tiket balik ke sini. Pasti marah lah, kok diganggu-ganggu terus. Padahal kami dah jelaskan nggak usah ganggu kami. Marah kawan aku sampai keluarkan segala parang apa di tenda tuh. Itu ada nemu sosoknya Nos? Itu pas posisi itu kan Rama balik gitu. Habis kami ngecek ke tenda tuh baring nih kami. Lampu tuh kami redupkan. Ada lampu outdoor tuh bah. Nggak bisa lah menyebutkan mereknya. Bisa diredupkan, bisa diterangkan. Diredupkan sama Rama. Lampu belakang tenda diterangkan. Rama sengaja diintai barang tuh. Sekali Rama bilang
gesek aku lah, nyikut begini, bisik aku Kim. Apa bilang? Tuh mulai muncul lagi ya hebat. Kau nak tengok tak bayangnya? Bangunkan sidak. Mereka terbangun semua. Orang barang tuh lewat Pep. Memang sosoknya macan, cuman tak ada kepala. Tidak ada kepala. Tidak ada kepala. Kata Rama kepalanya kayak manusia. Pernah gak sih tengok bayangan manusia kalau pas noleh gini kepala bayangan manusia gitu kan? Pas kena lampu noleh gini kan kepalanya kayak bentuk ada hidung, ada itu. Nah itu Rama katanya nengok itu. Cuman yang aku tengok, aku pribadi nengok emang macan cuman tak ada kepalanya. Dan Oh berarti yang ganggu dari tadi itu ya? itu Terus akhirnya gimana tuh mas? si Anto ngaji. Anto ngaji. Dalam masa Anto ngaji itu mereka pun mulai tenang. Kami dah mulai bilang kata yang penting kita di sini jaga-jaga aja. Jangan ada yang sembarangan. Sekalinya Susi tidak lama kan pagi. Susi itu baru mau cerita pagi. Kami kan dilarang buang apa ya, gagang cabai itu. Gagang cabai. Gagang cabai. Kan cabai itu ada gagang. Oh yang kecil tuh. Dia mau masak, gagang cabai itu dilemparkan ke sungai. Itu nggak boleh, memang pantangan orang itu. Pas di pos 2 kan sampai masak mie setengah perjalanan. Yang aku bilang tadi itu yang kami berhenti itu sebelum ke pos 3 Ketajaan Cinta tuh. Tadi makanya malam kena itu ya. Baru Susi cerita paginya. Singkat cerita tuh kan kami pagi setelah Susi cerita tuh kami kemas packing lagi balik. Alhamdulillahnya kami dah tidak diganggu apapun sampai ke kota selamat. Alhamdulillah. Ber-9 tuh udah. Ber-9 utuh. Tidak ada cacat satupun lah istilahnya sampai ke kota. Oke teman-teman, gimana tadi itu cerita yang disampaikan oleh Mas Rohim? Menurut saya sih banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita Mas Rohim. Yang pertama, jangan seringkali kita meremehkan apa yang udah dilarang di kampung itulah. Itu tidak boleh terus dan patuhi semua aturan adat yang ada di kampung. Ya. Terus untuk Mas Rohim, terima kasih banyak udah bersedia menceritakan pengalamannya di sini. Komunitasnya kalau boleh tahu? Pasbum. Ada Instagramnya Pak? Ada. @pasbum. @pasbum. Nah. Bagi teman-teman yang mau bergabung sama komunitas Mas Rohim, bisa langsung hubungi Mas Rohim atau langsung DM di Instagram ke komunitas Mas Rohim Pasbum. Nah. Untuk teman-teman yang punya pengalaman horor atau langsung bisa cerita di sini, bisa langsung hubungi kami juga. Terima kasih banyak. Oke, Mas Rohim. Sama-sama. Kalau ada pengalaman bisa cerita lagi, Pak. Siap. Oke, saya Febri. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.